Awas kakimu, awas kakimu. Ini hari yang biasa di Kensington, lingkungan di Philadelphia. Ini adalah efek narkoba, Trank. Terkenal sebagai narkoba zombie. Bikin lepas kenyataan, terputus dari segalanya. Setelah orang datang ke sini, mereka berubah menjadi zombie. Ini terjadi di lingkungan Kensington. Rasanya seakan kau masuk ke dunia pasca apokaliptik. Tubuh bungkuk, suara menggerutu, lengan penuh bekas luka. Menggerogoti kulit. Tak ada yang menolong, tak ada yang peduli. Ini pasar narkoba terbuka yang terbesar di dunia, di Philadelphia, di Amerika. Tapi apa yang kau saksikan lebih dari kecanduan, melainkan keruntuhan sistemik, hasil dari puluhan tahun kegagalan dan keserakahan institusional. Komponen berbahaya narkoba jenis ini secara resmi disebut xylazine, dijuluki trank, singkatan dari tranquilizer. Di pasar terbuka ini, narkoba dibeli dan dipakai terang-terangan di jalan, tanpa sembunyi-sembunyi. Kemiskinan parah, gelandangan, kecanduan, dan masalah kesehatan mental. Hanya beberapa menit dari bangunan pemerintah paling bersejarah, tepat di tanah impian Amerika. Di sebelah utara salah satu kota besar Amerika. Kita ada di Pennsylvania, di kota Philadelphia. Hanya 2 jam dari Washington DC dan 2 jam dari New York City. Salah satu kota paling terkenal di dunia. Kesohor karena kampus dan gedungnya. Ambil contoh bangunan bersejarah ini, tapi di baliknya ada cerita yang memilukan. Di sini ada pasar narkoba terbuka terbesar dan paling terkenal di Amerika. Mungkin di dunia. Mari kita melihat lebih dekat. Dari opium ke trang. Cerita bermula ribuan tahun yang lalu saat opium digunakan sebagai pengobatan tradisional. Pada abad ke-19, Inggris gunakan sebagai alat kolonial. Membanjiri Cina dengan narkoba yang memicu perang opium. Perang berakhir dengan perjanjian paksa dan Cina menyerahkan Hong Kong ke Inggris. Lalu datang abad ke-20 saat narkoba tak lagi jadi obat. Aku mau pakai narkoba. Tapi kehancuran. Musuh nomor 1 Amerika adalah narkoba. Heroin, kokain, dan kecanduan menyebar di seluruh benua. Don't do drugs. Stop it. Get some help. Namanya xylazine atau trank, obat penenang hewan campur dengan narkoba Amerika yaitu fentanyl. Lalu abad ke-21 membawa yang lebih buruk. Fentanyl, 50 kali lebih kuat dari heroin. Itu bekas luka dari suntikan. Mulai gerogoti kakimu. Terbuat dari bahan kimia di Cina. Lalu kartel Meksiko mengubahnya jadi obat mematikan dan dijual ke AS. Murah, efeknya cepat, dan mematikan. Disinilah semuanya dimulai. Kau akan melihat peningkatan volume secara drastis. Dan belakangan ini campuran baru bernama Trank telah muncul. Trank campuran dari 2 obat atau... Lihat, itulah akibat dari trank. Kau lihat? Akibat dari fentanyl dan trank. Dia pakai obat apa sekarang? Fentanyl atau trank? Keduanya. Dua-duanya. Kau bilang apa tadi? Dia bilang lebih suka trank. Trank lebih kuat? Iya, karena trank efek high-nya lebih lama. Trank adalah kombinasi dari fentanyl dan xylazine. Obat yang digunakan untuk penenang hewan seperti kuda. Sama sekali bukan untuk manusia. Hasilnya adalah bencana. Sekarang kita bersama organisasi... Pines Rock Primary Care. Kalian bantu orang yang ingin berhenti narkoba ya? Ya, Bagaimana caranya? Kasih tempat tinggal atau... kami bisa bantu masukkan mereka ke program perumahan atau ke penampungan. Tapi mereka harus berhenti narkoba dulu. Jadi idealnya jalani rawat inap. Dop tidak seperti dulu lagi. Orang-orang pergi ke detoksifikasi atau rehabilitasi, tapi mereka masih terpengaruh oleh trank. Karena rumah sakit dan rehabilitasi tidak tahu cara mengatasinya.
Akibatnya banyak yang ragu untuk masuk rehabilitasi dan Untuk yang belum tahu apa itu trank dan fentanyl, apa perbedaan keduanya? jadi fentanyl adalah opiat seperti heroin tapi jauh lebih Dan kuat lebih murah ya? dan jauh lebih murah. Sangat murah karena buatan manusia. Tepat. Akibatnya seperti ini. Tepat sekali. Kau lihat ini, akibatnya seperti ini. Jadi ini efek dari obat yang mana nih? Ini pasti efek dari trank Tranknya dicampur? campur dengan fentanyl ya. Orang datang ke sini dari seluruh penjuru untuk narkoba. Ada banyak korbannya. Begitu mereka kecanduan, mereka mikir mau datang ke Kensington juga karena harganya lebih murah. Tapi kemudian mereka terjebak di sini. Mereka berakhir di sini selama entah berapa lama. Jadi dia berjuang dengan kecanduan narkoba. Apa narkoba pilihanmu? Dope dan fentanyl? Kenapa orang masih pakai kalau bisa bunuh mereka gitu? Menurutku pribadi, aku percaya itu karena depresi. Orang ingin pergi dari kenyataan, trauma yang mereka hadapi di sini di Amerika. Amerika punya masalah psikologis yang tidak dapat penanganan, tidak dirawat. Mungkin mereka diperkosa atau terluka saat masih kecil. Ibu pakai narkoba, ayah menelantarkan. Jadi mereka pun pakai narkoba. Apa kau mau ambil senjata, taruh di kepala, lalu tembak? Kau bawa uangku, Niga? 1.400 kematian terkait narkoba di Philadelphia tahun 2023. Seakan lagi perang Amerika. Kematian itu disebabkan oleh narkoba. Orang datang dari semua tempat